Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita seluruhnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juliati Boang Manalu, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan angkatan tahun 2020. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pemertahanan Bahasa Indonesia yang Berkarakter. Sebelumnya, saya akan menjelaskan landasan saya melakukan penelitian ini adalah bahwasannya sebagai warga negara Indonesia yang cinta terhadap tanah air Indonesia harus mengakui akan kebesaran sejarah dan perjuangan pahlawan terdahulu, bangga dengan budaya dan bahasanya. Nah, kemudian kita ketahui bahwasannya percepatan digitalisasi menyebabkan milenial Indonesia semakin acuh terhadap budaya dan daerahnya, khususnya dalam bidang bahasa. Contoh, revolusi industri 5.0 menyebabkan milenial Indonesia dilema akan perkembangan zaman sehingga lebih suka mengadopsi kebiasaan budaya luar sehingga lupa akan kearifan lokal atau budaya dan daerahnya sendiri. Nah, kemudian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia, bahwa di sana dikatakan bahwa setiap kaum akademisi yang notabene-nya berkecimpung dalam dunia bahasa harus melakukan riset-riset ataupun penelitian yang berkaitan dengan kebahasaan, yaitu bahasa Indonesia dalam menunjang pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa. Seperti tema dalam makalah saya adalah upaya pemertahanan bahasa Indonesia yang berkarakter. Nah, kemudian adapun hal-hal yang menyebabkan terjadinya pergeseran terhadap bahasa Indonesia itu diantaranya adalah salah satu kemunculan bahasa gaul. Nah, di sini dalam pembahasan makalah saya jelaskan bahwasannya bahasa gaul menurut Mulyana tahun 2008 adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Nah, artinya di sini menyimpang adalah kemunculan bahasa gaul itu berdampak negatif terhadap penyimpangan terhadap bahasa Indonesia. Contoh kasusnya adalah seorang artis yang tidak lama ini pada tahun 2020 memunculkan salah satu kata, yaitu kata anjay. Nah, kata anjay itu berkonotasi negatif sebenarnya. Kata anjay itu yaitu kata anjing yang kemudian dipelesetkan menjadi kata anjay. Nah, hal ini menunjukkan konotasi yang negatif. Artinya di sini bahasa ataupun nilai daripada bahasa Indonesia itu sendiri menjadi tidak baik, tidak bernilai, tidak berkarakter. Sementara kita menginginkan upaya pemertahanan bahasa Indonesia yang berkarakter. Nah, inilah yang menyebabkan salah satu pemertahanan bahasa Indonesia yang berkarakter ini menjadi mengalami pergeseran, yaitu karena kemunculan bahasa gaul. Kemudian menurut Sarwono pada tahun 2004, bahasa gaul merupakan bahasa khas remaja yang kata-katanya terdapat perubahan sedemikian rupa dan hanya dimengerti oleh mereka yang menggunakannya saja. Nah, istilah-istilah yang terdapat dalam bahasa gaul berkembang cepat, berubah atau bahkan bertambah setiap hari. Nah, karena efek percepatan digitalisasi yang tidak terkontrol menyebabkan bahasa-bahasa gaul ini dapat diakses oleh siapapun sehingga penggunaannya tidak dapat dibatasi dan akhirnya penggunaan bahasa gaul ini lebih sering dan lebih mendominasi dibandingkan penggunaan bahasa Indonesia yang semestinya digunakan dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kaum milenial Indonesia. Nah, kemudian klasifikasi bahasa gaul juga dapat kita ketahui. Contoh kosakata khasnya itu adalah pada kata jelek. Kata jelek itu apabila kita akses melalui KBBI mempunyai makna. Nah, sementara kata jelek ini mengalami pergeseran menjadi bahasa gaul, yaitu kata burik. Nah, kata burik itu tidak kita temukan maknanya di KBBI. Nah, kemudian ada juga penghilangan huruf fonem awal. Contoh hitam kemudian dipelesetkan menjadi hitam, hilang, ilang, hampir, ampir, hidung, idung. Nah, hal-hal itulah yang menyebabkan pergeseran terhadap bahasa Indonesia. Nah, kemudian pergantian diftong, misal pandai menjadi pandai, gila menjadi gile. Nah, hal-hal itulah beberapa kata yang bahasa Indonesia kemudian mengalami pergeseran ke bahasa gaul.
Nah, kemudian pengaruh bahasa gaul dalam upaya pemertahanan bahasa Indonesia berkarakter. Nah, belakangan ini eksistensi bahasa Indonesia hampir saja terpinggirkan oleh bahasa gaul. Artinya, interaksi sosial mengharuskan setiap individu menggunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi. Namun, penggunaan bahasa gaul ini semakin tidak terkontrol, khususnya di kaum milenial saat ini. Nah, ketidakterkontrolan bahasa gaul ini menyebabkan ketika dalam situasi formal pun generasi-generasi milenial sering sekali terbawa penggunaan bahasa gaul itu sendiri. Nah, hal inilah menyebabkan pengaruh bahasa gaul dalam upaya pemertahanan bahasa Indonesia berkarakter ini menjadi sangat perlu untuk dikaji, khususnya kita yang berkecimpung dalam di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, dampak positif bahasa gaul. Sebenarnya dampak positif bahasa gaul ini ada dan dapat digunakan dan dapat menciptakan kekreatifan sebenarnya apabila digunakan dalam situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat. Artinya ketika kita tidak dilema dan terlena dengan penggunaan bahasa gaul dan kita bisa mengontrol diri dalam proses penggunaannya, maka sebenarnya itu juga dapat berdampak terhadap kekreatifan kaum milenial Indonesia. Nah, namun karena tidak terkontrolnya akibat percepatan digitalisasi ini, sehingga menyebabkan dampak negatif bahasa gaul itu sendiri adalah keterbiasaan menggunakan bahasa gaul membuat penggunanya lupa akan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, hal inilah yang mendorong karakter bahasa Indonesia menjadi tidak terarah. Nah, sehingga untuk itu adapun upaya yang bisa kita lakukan dalam mempertahankan bahasa Indonesia yang berkarakter adalah kita yang notabene-nya berada dalam jurusan bahasa Indonesia ataupun kita yang sebagai garda terdepan harus melakukan sosialisasi terhadap pentingnya penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian menganalisis kurikulum penggunaan bahasa Indonesia. Selain daripada itu, kita harus melakukan riset-riset terhadap bahasa daerah ataupun budaya dan daerah kita yang berkaitan tentang kebahasaan yang kemudian dapat kita kembangkan menjadi sebuah penelitian yang dapat mengembangkan bahasa Indonesia, karena kita ketahui bahasa Indonesia tidak terlepas dari bahasa daerah. Banyak sekali kata-kata dalam bahasa Indonesia diambil dari kata serapan dari bahasa daerah, sehingga dengan demikian dengan riset tersebut dapat menciptakan upaya pemertahanan bahasa Indonesia yang berkarakter. Nah, mungkin itu yang dapat saya paparkan terkait daripada makalah saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita seluruhnya.